Halo, selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat selalu dimanapun kalian berada. Guys, kali ini saya pengen ajak teman-teman buat ya riding tipis-tipis saja. Kita San Mori di Mandalikanya Lembang ya, yang sempat viral itu. Jadi Lembang Cikole ini sekarang udah jauh lebih rapi. Saya pengen ajak teman-teman buat coba main ke sana ya, main ke Lembang. Kita lihat serapi apa sih sekarang Lembang, apakah sudah sangat mulus. Terus kita lihat markanya juga kan udah kayak sirkuit ya, merah-merah. Dan kali ini saya bakal ditemenin sama, nah ini dia nih, kenalin, ini adalah si Cepot ya. Saya kasih namanya si Cepot aja karena dia warnanya merah merona, terus plat nomornya putih, jadi kayak giginya Cepot tuh ya. Kalau kalian perhatiin, ini adalah CBR ya, CBR 250 KYJ. Ini yang tahun 2013 kebetulan punya saya nih teman-teman. Yuk kita jalan-jalan, terus kita kita tes lah gimana sih impresinya setelah sekian lama pakai Vespa, pakai Matic, sekarang beralih ke motor sport. Kayak apa sih rasanya, kayak apa impresinya, terus mungkin apakah harus ada penyesuaian gaya berkendara. Yuk kita ulik. Mungkin buat teman-teman yang dari Matic kan mau ke sport ya, punya pengalaman yang relate kayak saya teman-teman ya, karena saya juga beralih ke sport ini baru banget. Kita ulik sama-sama gimana sih rasanya berkendara motor sport dari pindah ke sport dari Matic ya, apa aja yang mungkin harus kita sesuaikan. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang pengen tahu sedikit sekilas tentang si Cepot ini teman-teman, ini adalah CBR 250 KYJ tipenya tahun 2013. Ini saya dapat untuk kilometernya dia masih cukup rendah ya, 36 ribuan, dan catnya masih 100% original. Ini yang saya suka sih, catnya masih ori semua, belum ada spet-spetan. Stiker-stiker juga semuanya utuh ya teman-teman. Terus stiker CBR 250 ini, stiker ini juga masih ada. Terus yang bawah nih ya, nah itu stiker-stiker itu juga masih komplit semua. Mesin juga nggak ada rembes, masih segelan. Jadi harusnya nih kondisinya masih sangat bagus ya. Dan bannya juga ya, dia udah dapat yang lebar nih, 160 per 60 sorry, 160 per 60 ya, betul, Zeneos mereknya. Yang depannya 120 per berapa sih, 70 kalau nggak salah gitu. Ini yang non ABS teman-teman. Dan saya begitu dapat motor ini, ada beberapa followers di IG dan teman-teman yang bilang ternyata motor ini tuh cukup langka, yang warna seperti ini ya, yang full red kayak gini, ternyata cukup langka. Saya juga jujur baru tahu gitu, karena dia cuman keluar sebentar aja, dari 2012 akhir sampai 2013 katanya sih gitu. Bener gak sih? Coba mungkin kalian ada yang tahu, boleh komen-komen ya. Semua lampu-lampu masih original ya, terus spion juga masih, semuanya masih full ori. Ini motor sih menurut yang punyanya belum pernah dimodifikasi sama sekali kecuali bannya gitu ya. Namanya motor tua, cacat mah pasti ada teman-teman ya. Ini lecet tapi bukan bekas jatuh ya, kayaknya lecet di parkiran atau senggolan sama orang mungkin gitu. Terus ini ya wajar lah ya, namanya motor bukan low KM banget sih, ini 36.000 ya, cukup low, tapi juga bukan yang istimewa banget lah gitu. Nah, buat sedikit cerita nih teman-teman, kenapa saya beralih ke motor ini, karena jujur lagi agak bosen sekarang ini buat jalan-jalan pakai motor Matic. Nah, tapi saya juga nggak terlalu senang motor yang DNA-nya tuh terlalu sport banget ya, kayak mungkin Ninja atau R25 atau CBR yang 250. Itu kayak yang CBR 250 yang RR ya, itu kayak yang terlalu sport gitu ya. Kalau ini kan dia tampilannya masih ada touring-touringnya gitu loh, sport touring ya bisa dibilang tuh ya gitu. Dan katanya sih kan cukup nyaman motor ini buat dibawa jalan jauh ya. Kita coba buktiin deh nanti. Mungkin
akan ada sesi kita touring bareng sama si Cepot ini. Gitu teman-teman, sekilas ya tentang motor ini, Saber 250 ini. Sekarang kita coba lihat jalan-jalan ke mana, ke Lembang, ke Cikole, sambil kita ngerasain feel-nya dari motorsport ini. Dan jujur karena saya adalah orang awam di motorsport, dan selama ini ya saya main motor dari 2014 dan itu tuh Vespa ya teman-teman, sampai 2022 saya beralih ke Beat Matic gitu ya, yang mana rasa berkendara juga nggak beda jauh gitu. Ayo kita cobain ya. Oke teman-teman, kita jalan-jalan nih di Mandalikanya Jawa Barat nih ya. Wah. Asli udah kayak sirkuit ini teman-teman, lihat. Sekarang tuh apa ya, kalau kita ke Lembang jalanannya enak banget, mulus. Nih kalian bisa lihat ya. Duh, ini kenapa ya Allah crash. Ya ampun deh. Ini nih San Mori tuh ada aja yang crash ya, nggak tahu dah emang apa ya. Nah ini nih sebenarnya nggak boleh nih dagang-dagang di sini nih teman-teman. Udah apa ya? Ini tuh udah dilarang sebetulnya sama gubernur ya, yang dagang-dagang di sini. Cuman ya tahu dah, masih bandel aja. Tapi kalau kita lihat ya teman-teman, ini benar-benar asik jalannya tuh, rambunya tegas, terus cat merah di kanan kirinya nih bikin kita lebih apa ya, kelihatan apa ya, jadi lebih aware gitu dengan ada tikungan. Selain lebih rapi ya, tentunya faktor safety-nya juga meningkat teman-teman. Gitu. Ini di beton ya. Terus aspal tuh terutama yang di tanjakan MN tuh teman-teman ya. Wah, itu asik banget tuh. Ininya apa namanya? Aspalnya mulus parah. Kalau ini kan aspal dari dulu emang mulus ya, cuman ini kayaknya nggak di permak, jadi kayaknya masih ada gerujul-gerujul dikit-dikit. Tapi kalau yang di tanjakan MN itu, waduh, kacau udah, itu enak parah. Nih seperti ini nih teman-teman, asik ya, jadi lebih rapi gitu. Nah terus saya pengen cerita dikit impresi mengenai CBR 250 yang KYJ ini ya. Jadi secara spesifikasi dia 250 cc, tapi hanya satu silinder teman-teman. Gitu, makanya kalau kita ngomongin suara ya nggak semerdu. Bentar, wah ini jadi spot foto-foto nih. Gokil ya. Jadi kayak ada semacam tempat wisata baru. Nah jadi impresi ya teman-teman, secara spesifikasi ya motor ini ya itu ya tadi satu silinder, tenaganya itu 27 horsepower dan torsinya tuh 23, sekian Nm lah. Saya juga nggak terlalu hafal. Cukup lah buat touring, buat daily sih, tapi daily kayaknya saya nggak bakal banyak pakai motor ini ya. Mungkin buat touring-touring gitu cukup lah. Cuman yang saya masih pikir itu adalah soal akomodasi, itu yang masih dicoba diulik ya, apakah pakai box atau pakai atau pakai tailback atau pakai apa ya, itu masih dipikirin teman-teman. Kita masih belum saya masih belum dapat gitu kliknya di mana, tapi harus dicoba sih gitu. Nah terus ketika seorang user Matic pindah ke motorsport ya teman-teman,
Ini kita ngobrolin pengalaman aja lah dari 2 hari ya. Ini motor baru 2 hari umurnya, 3 hari sama sekarang. Setelah saya pakai. Jadi kalau kita dari Matic pindah ke motor sport, itu memang pasti kagok teman-teman ya. Karena rasa posisi berkendaranya beda. Selain itu beratnya beda, bobotnya beda ya teman-teman, jelas karena motor ini jauh lebih berat daripada Beat, daripada Vespa. Motor ini beratnya 160 berapa ya? 165 kalau nggak salah, 165 km. Gitu teman-teman. Jadi agak awal-awal tuh agak kagok memang. Tapi setelah dicoba lama-lama ya jadi biasa aja. Yang penting kita punya basic motor kopling aja teman-teman. Itu sih, motor kopling, dan udah pernah nyobain motor sport. Karena memang jujur kalau motor sport saya bukannya asing-asing banget ya, karena beberapa motor udah pernah saya coba. Bahkan Moge pun sampai Harley Davidson Road Glide pun saya pernah coba. Cuman memang nyobanya cuman selewat doang, bukan yang jarak jauh kayak gini. Cuman 1-2 putaran atau cuman riding di dalam kota gitu ya. Kayak CBR 600 saya pernah coba. Terus Ducati 848 saya pernah coba. Tapi ya bukan long distance riding kayak begini. Nah, kalau untuk long distance riding ya jujur baru kali ini saya gitu. Tapi so far ya emang menyenangkan sih, motor-motor seperti ini tuh asik gitu. Karena kayak Nikon gini kita pede ya, walaupun bannya ini sebenarnya bukan yang ban bagus-bagus amat, tapi kayak Nikon gini tuh lebih, entah kenapa lebih percaya diri gitu. Terus untuk power ya teman-teman, kebetulan nih kita habis nanjak-nanjak, powernya cukup banget, nggak ada ceritanya ngeden, kecuali kita giginya terlalu tinggi ya. Itu oke lah, masih ada lah ngedennya sedikit. Tapi ketika kita pakai gigi yang pas, wah dia ngacir aja. Beda banget kayak misalkan kita naik Vespa atau naik Beat ya, di tanjakan itu kan kita tuh kayak kayak termehek-mehek gitu kan. Nah kalau ini tuh agak ada ceritanya begitu guys. Ya namanya motor cc gede ya. Motor cc gede ya, ibarat kata kalau mobil ya ini 2500 cc. Mobil 2500 cc buat nanjak-nanjak ya enteng aja gitu. Cuman di balik semua kelebihan memang ada kekurangan teman-teman ya. Yang paling kerasa itu adalah akomodasi. Itu bingung banget, kayak mau bawa tripod gitu ya, mau bawa jas hujan, itu tuh kita harus bawa ransel atau bawa ya sesuatu lah, bawa tas, bawa tailbag, pakai box, pakai tank bag gitu loh, yang gitu-gitu. Jadi nggak bisa kita polosan tanpa nggak bawa apa-apa tuh nggak bisa. Ada bagasi kecil di jok belakang, tapi ya jas hujan aja nggak muat itu paling cuma buat nyimpen ini kunci ganda muatnya tuh paling. Saya nyimpen GoPro aja kagak masuk itu. Masuk sih tapi ya sayang GoPro-nya sih, takutnya dipaksa malah pecah atau gimana kan. Masuk sih masuk, cuman ya sayang lah GoPro-nya gitu. Kepraktisan intinya ya, kepraktisan itu motor sport kayak begini tuh kurang banget, jadi ya butuh tambahan akomodasi. Terus kalau kita biasa naik Matic ya teman-teman, atau skuter lah ya, even Vespa pun gitu ya, karena dia posisinya tangan kita tuh maju ke depan dan
nahan kan ya, dia tuh nahan posisinya. Jadi tangan kita tuh nahan badan kita, terutama saat deselerasi ya, ngerem gitu. Itu tuh kadang-kadang di bagian ini ankle ya, ankle lagi, wrist itu apa sih, pergelangan tangan teman-teman. Itu tuh kayak pegel banget gitu rasanya gitu. Jadi butuh, ketika lagi ngeres gitu ya, tangan tuh kadang sesekali butuh gini gitu. Sama kalau lagi macet, ngopling ini nih pegel di tangan nih, tangan yang ini nih, bagian luar tangan ya, itu lumayan tuh jut-jutan gitu. Pegel mana sama Vespa, pegelan ini teman-teman, dibanding naik Vespa ya. Tapi kalau dibandingin sama sports bike yang lain ya, yang mirip lah gitu, itu masih lebih enak, gak terlalu nunduk dia posisinya. Ya memang karena kan motor ini tuh sebenarnya sport touring ya masuknya tuh gitu guys. Jadi so far sih enak banget. Terus remnya juara dah. Emang motor sport tuh remnya harus enak ya, sekali tekan langsung berhenti gitu. Walaupun ini bukan yang ABS. Yang bukan ABS tuh 2 piston ya, rem depannya. Nah kalau yang ABS itu 3 piston. Wah itu pasti lebih mantep lagi tuh ngeremnya, bikin lebih pede ya. Udah gitu ABS lagi, ABS-nya 2 channel lagi, depan belakang ya. Ini motor tuh depannya keren, asli depannya tuh Eropa banget. Motor yang apa ya, timeless modelnya. Tapi begitu ngeliat belakangnya, aduh, langsung selera saya hilang. Jujur ya, salah satu yang bikin saya tuh agak agak mikir buat ngambil KYJ ini, bagian belakangnya tuh menurut saya aneh ya, kurang gitu loh, kayak sinkron sama mukanya ganteng, pantatnya buset, apa ya, lebih cocok di motor naked gitu, bukan di motor sport. Terus oh ya, kalau kita ngomongin konsumsi BBM, kemarin itu saya isi 50.000 dari 1 bar itu dapat 4 bar teman-teman. Motor tangkinya lumayan gede ya, sekitar kalau nggak salah 13 liter apa ya. Jadi ketika isi BBM ya kita harus siapkan duit yang cukup banyak. Mungkin full tanknya berapa ya, 100 kali ya, 100 ribuan. Karena 4 bar itu ya cuma setengah dapatnya. Dan kemarin saya pakai, sekarang ke Lembang, nanjak, sekarang posisinya di 2 bar teman-teman. Belum gitu berapa konsumsi BBM-nya, tapi yang pasti jauh lebih boros daripada si Unyil. Nah ya jangan dibandingin atuh ya, mesinnya aja beda berapa kali lipat, walaupun sama-sama 1 silinder ya gitu. So far ini motor handlingnya enak, walaupun bobotnya di atas kertas berat ya, tapi kalau untuk kelincahan ini motor masih cukup lincah teman-teman gitu ya. Kita lihat lah ya berapa lama saya bakal kuat di motor sport, apakah betah atau enggak ya belum tahu ya. Kita baru 3 hari cuy, nanti mungkin kita akan cobain touring ya. Nah itu yang paling harus dicoba tuh ketika touring nanti. Enak nggak sih touring naik motor begini untuk saya yang terbiasa naik motor matic. Bensinnya nambah lagi jadi 3 bar. Karena turunan kali ya, tadi jadi turun gitu teman-teman ya. Jadi kita akan coba nanti, mungkin saya pengen servis dulu. Ini tuh motor ini tuh bukan berarti bebas PR ya, ini rantai keteknya agak bunyi. Kalau mesinnya masih dingin dia agak tek gitu. Ini mungkin harus di setel lagi, atau mungkin diganti rantai keteknya, nggak tahu dah. Kita penasaran, pengen nanti minggu inilah kita coba bawa ke bengkel spesialis CBR gitu. Mungkin teman-teman pengen tahu juga berapa biaya servisnya, terus kalau di Bandung servisnya di mana, mungkin bolehlah nanti kita share ya.
Follow aja IG saya teman-teman. Saya banyak kan kalau yang daily gitu share-nya di Instagram soalnya ya. Gitu ya. So far kalau dikasih nilai ya dari saya yang biasa naik skuter pindah ke motor ini, saya akan kasih nilai 8 dari 10. Sensasinya berbeda total. Gitu. Apakah lebih capek? Ya. Untuk awal-awal ya teman-teman, karena jujur karena saya belum terbiasa, jadi mungkin badannya masih penyesuaian, masih agak kaku gitu ya, belum luas gitu bawanya. Tapi nanti mungkin kalau udah luas beda cerita ya. Gitu guys. Apakah di antara kalian ada yang sama pengen berpindah atau beralih dari Matic ke sport atau naked atau motor kopling gitu ya, kopling laki, sport atau naked lah ya? Coba ceritain dong pengalaman kalian teman-teman. Feel free ya buat sharing, buat cerita. Kalau kalian mau cerita, monggo silakan cerita aja. Apakah punya pengalaman yang sama atau kalian punya pengalaman yang berbeda? Oh, saya mah pakai motor Matic aman, dari Matic ke motor laki aman-aman aja bang. Nggak ada tuh ceritanya kagok-kagok ya, mungkin ada yang kayak gitu. Atau ya Kang, saya susah nih adaptasinya dari motor Matic ke motor laki, nggak bisa-bisa gitu ya, susah gitu. Ya mungkin ada juga ya, beda-beda lah tiap orang gitu. Ceritain aja pengalaman kalian mungkin, atau ada yang lagi pengen cari CBR juga gitu ya. Intinya sedikit saran nih buat teman-teman, mungkin ada yang sama pengen cari CBR juga. Pastiin aja motor ini tidak bekas crash ya teman-teman, karena motor apapun kalau udah bekas crash, wah kacau dah, udah gak enak pasti gitu. Strukturnya sudah berubah, mau dibetulin sebagus apapun, sejago apapun yang benerin, tidak akan pernah bisa sepresisi pabrik gitu teman-teman. Make sure aja itu, pastiin kayak segitiganya masih lurus, masih aman, terus rangkanya nggak ada bekas las-lasan gitu ya, masih mulus. Terus di sambungannya juga nggak ada yang bekas disambung ulang, bekas dilas, didepul kayak gitu. Kalau mesin ya pastiin aja nggak ada rembes ya, meler. Kalau rantai ketek itu memang penyakitnya CBR 2.5 teman-teman. Jadi ya ada yang bunyi, ada yang enggak, ada yang bunyinya halus, ada yang bunyinya masih dikit kayak ini, cuma dikit doang, sedikit. Ada yang udah parah, udah panas juga masih bunyi gitu ya, ada gitu ya, beda-beda. Seperti itulah kira-kira teman-teman. Terus kalau saya ya, ini saya pribadi sih, saya prefer motor original, belum pernah dimodif, karena biasanya motor sport kalau udah dimodif biasanya suka dipakai kebut-kebutan. Biasanya namanya juga motor sport, peruntukannya memang buat ngebut gitu. Tapi banyak juga orang yang beli motor sport itu bukan karena dia suka ngebut kayak saya, karena dia memang suka modelnya, suka suaranya, suka mengendarainya, tapi bukan berarti dia suka kebut-kebutan. Kayak saya juga senang motor ini, suka modelnya, suka ridingnya, tapi saya nggak suka kebut-kebutan. Makanya saya nggak akan saya apa-apain, mesin apa semua tuh akan saya biarkan standar aja, karena ini tuh udah cukup banget buat saya. Dari beat ke sini tuh udah sangat cukup powernya ya. Mungkin kalau kalian dari 2 silinder gitu ya pasti mungkin beda lah ya, kurang lah mungkin. Tapi buat saya yang biasa Matic kan, ini tuh udah teramat sangat cukup gitu guys. Oke teman-teman, paling segitu aja cerita hari ini. Jadi mungkin nanti beberapa perjalanan akan ditemani sama si Cepot ini. Dan buat Unyil ya, tenang aja teman-teman. Kalian fansnya Unyil,
nggak usah khawatir, dia akan tetap ada dan akan tetap nemenin saya touring ya. Ini tuh hanya alternatif aja sih motor ini sebetulnya. Dia tidak akan menggantikan fungsinya si Unyil sama sekali. Unyil masih ada, tidak akan dijual, dan insya Allah motor itu tidak akan pernah dijual karena memorinya banyak sekali. Kalau dijual pun harganya paling berapa sih Beat yang begitu? Nggak sebanding dengan memori dan pengalaman yang udah dia kasih ke saya dan teman-teman semua tentunya yang nonton video saya gitu guys. Oke teman-teman, paling gitu dulu aja cerita hari ini. Saya pengen makan dulu, nggak bubur penuh ya. Ini bubur langganan saya di sini nih teman-teman. Kita lihat dulu penuh nggak. Penuh males ntar aja deh. Di mana? Di kota. Soalnya kalau penuh gitu hoream weh. Gitu teman-teman ya, paling seperti itu dari saya. Kalau teman-teman punya makan ini aja kali ya, sarapan di sini. Nah ini tuhan, ini kafe enak juga nih buat sarapan teman-teman. Makan sini aja deh. Paling seperti itu. Kalau kalian berencana buat ngambil motor seperti ini ya, so far saya tidak menyesal sih ngambil motor ini gitu ya. Semoga motornya tidak rewel, namanya motor bekas kan takutnya ya ada-ada aja gitu ya. Mudah-mudahan gak rewel, awet, dan bisa nemenin perjalanan Wonder Wheels yang supaya lebih bervariatif gitu teman-teman ya. Oke, segitu dulu teman-teman videonya. Kita mau sarapan dulu, baru nanti habis sarapan kita pulang. Alhamdulillah gitu guys ya. Tuh kan masih suka, kadang-kadang masih suka lupa gitu ya. Paling segitu dulu teman-teman. Saya masih Cepot pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.